warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya diminta hadir hari ini pada forum Dokter Peduli. Walaupun tanpa forum ini, saya tetap akan peduli. Di sini cuma saya yang bukan dokter. Dan di meja ini saya merasa bahagia karena punya kepercayaan kepada dokter. Kepercayaan itu adalah basis hubungan antara dokter dengan pasien. Dan kepercayaan itu selalu tandem, kakak beradik, bahkan punya DNA yang sama dengan dignity, dengan kehormatan. Orang yang dipercaya adalah orang yang punya kehormatan. Ada seorang pemikir besar dari Asia Timur yang mengatakan, apabila ada 3 kebutuhan yang paling penting dan genting, dan 2 hal bisa dicoret, maka yang manakah yang akan kita tinggalkan? Jika ada kebutuhan akan senjata, kebutuhan akan bahan pangan, dan kebutuhan akan kepercayaan, public trust, yang pertama dan yang kedua bisa kita tinggalkan. Karena dengan public trust, kita bisa membangun pabrik senjata, pabrik ilmu pengetahuan. Dengan kepercayaan, kita bisa membangun food estate dan segala kebutuhan. Jadi, bagi saya, kepercayaan dan dasar hubungan kepercayaan itulah yang menjadi dasar antara dokter dengan pasien. Mengapa ini harus disampaikan? Karena biang soal dari adanya somasi adalah tentang kepercayaan. Dan seperti saya katakan tadi, kepercayaan dan dignity, kehormatan, harga diri, itu adalah kembar siam identik yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kepercayaan hilang, itu mungkin berasal karena orang tidak punya dignity. Dan dignity dengan kepercayaan, itu 2 hal yang harus diperjuangkan secara sekaligus. Walaupun mungkin kita merasa itu adalah hal yang sederhana, tapi kepercayaan harus dibangkitkan. Ya, sama halnya dengan perbankan lah, bahwa orang percaya memilih, tentu percaya memilih dokter, itu adalah alasan mengapa kita membangun hubungan yang kolegial, membangun hubungan yang setara. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya di sini bukan hanya sebagai sahabat. Saya ingin menyatakan bahwa saya hadir di sini sebagai kuasa hukum dari Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa. Dan karena itu saya punya hak imunitas untuk mewakili teman-teman yang memberikan kuasa. Walaupun hak imunitas itu adalah hal yang by law di dalam undang-undang, tapi saya kira dokter juga punya kemungkinan untuk mendapatkan hal itu ketika dia melakukannya dengan cara sesuai dengan otoritas medis, kewenangan medis, dan tentu saja standar yang sudah diberikan. Saya ingin menyampaikan itu sebagai pembuka untuk menyatakan bahwa inisiatif melakukan somasi yang dilakukan oleh sekian belas dokter itu bukan tanpa alasan mendasar, itu bukan sebuah kecengengan, itu bukan sebuah kegelisahan dan kekanak-kanakan, tetapi ini adalah soal kepercayaan, soal dignity, dan itu adalah sedikitnya 2 alasan mengapa kita menjadi manusia. Menjadi manusia adalah karena ada kepercayaan, dan kebutuhan akan kepercayaan, kebutuhan akan harga diri, menurut Maslow adalah kebutuhan yang paling tinggi, bukan kebutuhan akan makan. Yang berikut, saya mungkin tidak akan menjelaskan A, B, C, X, Y, Z, dan apa, mengapa somasi itu dilakukan. Dan saya kira kita sebagai warga negara yang cerdas, warga negara yang sangat peduli dengan informasi, sudah bisa memahami. Tetapi untuk sebagai pengingat, saya ingin sampaikan bahwa somasi itu dilakukan karena pernyataan, karena ucapan, karena ujaran.
Tentu ucapan, ujaran, pernyataan secara netral tidak ada yang salah. Tetapi ketika ucapan, pernyataan yang tidak punya dasar tentu menjadi masalah. Mengapa menjadi masalah? Karena itu menyangkut dua soal tadi, kepercayaan dan dignity. Ucapan yang sedemikian rupa tentu bukan hanya sekedar kata-kata. Ucapan bukan hanya diksi dan frasa, tapi ucapan adalah konsep di belakangnya. Ketika menyatakan STR berkorelasi dengan SKP, berkorelasi dengan harga obat tinggi, berkorelasi menjadi kausalitas adanya penderitaan rakyat, maka teman-teman dokter menjadi bersemangat untuk turunkan tanda tangan, bersemangat untuk hadir pada somasi 1, 2, dan 3, dan juga hadir pada hari ini. Saya kira somasi itu bukan sesuatu yang lazim dan biasa-biasa saja dalam kacamata dan konteks hari ini. Mengapa? Kalau secara tradisional somasi itu adalah upaya untuk mengingatkan adanya dugaan pelanggaran atau dugaan perbuatan melawan hukum, saya kira somasi yang dilakukan Forum Dokter Peduli Pertahanan Kesehatan Bangsa lebih dari itu. Mengapa lebih dari itu? Karena ada gagasan besar yang ingin dikatakan, yang ingin diselamatkan, yang ingin dipertahankan, yang ingin dirawat dan didokterkan agar gagasan-gagasan besar ini bisa terus berlangsung, mempunyai keberlanjutan, sustainability sebagai gagasan kebangsaan. Maka tepatlah gagasan Dokter Peduli Kebangsaan ini menjadi judul dari forum ini. Apa gagasan besar itu tadi? Sudah disampaikan oleh Ketua Umum, Dr. Adib Kumaydi, SPOT. Beliau dengan clear dan deras pernyataannya bahwa tenaga kedokteran, tenaga medis, dan tenaga kesehatan itu adalah hal yang paling esensial dan tak bisa dilakukan dalam rangka melaksanakan pasal 28 ayat 1. Kalaupun Anda seorang pejabat, kalaupun Anda sebagai seorang lurah, Anda tidak bisa melakukan tindakan medis dan harus panggil dokter, harus panggil tenaga kesehatan. Karena itulah mandatori pasal 28H ayat 1 hanya bisa dilaksanakan oleh dokter. Mandatori negara itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Oleh karena itu hemat saya tidak ada pilihan lain selain berikan perlindungan kepada tenaga medis, tenaga kedokteran, berikan kasih sayang, dan satu lagi, ini mohon ditepuk tangan, berikan kesejahteraan kepada tenaga medis dan tenaga kedokteran. Oleh karena itu, maka ketika kita membaca somasi ini, jangan rabun jauh sejarah, jangan rabun jauh konsep. Karena somasi ini adalah untuk menegakkan konstitusi, hak konstitusi, dan konstitusionalisme sendiri. Mengapa konstitusi dan konstitusionalisme? Konstitusionalisme jelas, konstitusi jelas. 28H ayat 1, 34 ayat 4. Konstitusionalisme konsepnya adalah melawan absolutisme. Tidak boleh ada yang absolut punya kekuasaan. Apakah ketika organisasi profesi di downgrade, KKI di downgrade, kolegium tidak ada lagi definisinya di dalam RUU Kesehatan pasal 1 angka 25, apakah itu absolutisme atau bukan? Saya kira kita tidak sedang membiarkan negara menuju absolutisme kekuasaan. Oleh karena itu, bagi kami, bagi forum, dan selalu berdiskusi dengan forum, somasi ini sebenarnya adalah bagian daripada untuk menegakkan konstitusi dan konstitusionalisme. Mari kita periksa, kalau kita dengar pernyataan Menteri Kesehatan, lebih dari sekedar soal STR dan SKP, bahwa government to govern. Kemudian pernyataan yang lain yang juga disitir oleh Dr. Adib, let the doctor choose. Dua hal ini adalah hal yang krusial. Kalau ingin let the doctor choose, apakah boleh dokter memilih sesuai dengannya dalam hal organisasi profesi? Saya kira
dan yang tidak bisa kita letakkan ketika dia harus berhadapan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, hemat saya dan hemat forum dokter kesehatan ini, pilihan-pilihan kata maupun diksi, misal kata adalah let the darker choose, itu mesti patuh kepada konstitusi. Jadi ketika sebanyak apapun orang di ruangan ini hendak mendirikan organisasi profesi, mohon maaf, konstitusi mengatakan tidak. Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya putusan nomor 10 tahun 2017 yang menjustifikasi bahwa organisasi tunggal, organisasi profesi tunggal itu adalah konstitusional. Dengan demikian, ketika ada upaya untuk mendirikan, ketika ada kebijakan, draft, dan naskah menuju kepada organisasi profesi yang tidak tunggal, saya kira itu adalah bagian luar daripada ajaran konstitusi dan konstitusionalisme itu sendiri, wabil khusus putusan MK nomor 10 tahun 2017. Begitu juga let the government govern. Kalau begitu, apakah pemerintah sama dengan negara? Apakah pemerintah bisa leluasa mengatur segalanya? Biarkan pemerintah mengatur apa saja, termasuk tentang kolegium. Oke, termasuk organisasi profesi. Boleh, tetapi pengaturan itu tidak boleh melawan konstitusi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jawab dokter sekalian, saya ingin tanya, ketika kolegium hendak dipisahkan dari organisasi profesi, apakah itu tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Bertentangan. Nah, kalau begitu, hal yang paling mendasar yang ingin katakan, silakanlah buat aturan, aturlah, susunlah RUU Kesehatan, tetapi bukan cuma berdasarkan kepada dua platform, 28 ayat 1 dan 34 ayat 3. Tetapi di sana ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 14, putusan nomor sekian, putusan nomor 10, dan putusan-putusan lain yang merupakan aturan hukum, yang merupakan kaidah konstitusi yang harus diikuti, termasuk ketika merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang kesehatan dari RUU Kesehatan Omnibus Law. Jadi, Bapak Ibu sekalian, persoalan mendasarnya sebenarnya adalah adanya bukan hanya sekedar kekeliruan dalam berkata, tetapi kita ingin memberikan pandangan yang mencerahkan bagi kebangsaan bahwa ada hal yang sangat beresiko bagi tumbuhnya absolutisme. Ada hal yang harus kita waspadai, pelanggaran terhadap konstitusi dan konstitusionalisme itu harus kita cegah. Dan itulah sebabnya mengapa kita harus menegakkan konstitusi dan konstitusionalisme, itu adalah bagian daripada perjuangan. Lantas apa hubungannya dengan somasi? Secara tradisional, somasi itu adalah mengingatkan, memberikan peringatan kepada yang diduga melanggar perbuatan tertentu. Bagi kami, bagi forum, dan setidaknya itu yang berkembang dalam diskusi, yang terjadi itu lebih dari sekedar adanya ucapan yang keliru, pernyataan yang tidak benar, data yang tidak pas. Tetapi yang lebih besar dari itu, ada kenyataan-kenyataan yang harus kita dudukkan sesuai dengan konstitusi. Itulah sebabnya perjuangan yang dilakukan oleh forum ini, hemat saya, adalah bagian daripada menegakkan konstitusi dan konstitusionalisme itu sendiri. Dengan demikian, arah dan koridor perjuangan forum ini lebih dari sekedar melakukan somasi atas ucapan, lebih dari sekedar melakukan somasi atas kekeliruan, tapi lebih dari itu mengingatkan kita semua, mengingatkan bangsa dan negara ini agar tidak menciderai konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, karena itulah kita melakukan somasi. Ijtihad itulah yang dilakukan dengan somasi. Mengapa dengan somasi? Hanya itulah medium yang diberikan oleh praktek hukum kita.
Sebenarnya kalau kita ingin lebih maju kepada keadaan kemajuan hukum, yang kita lakukan ini itu adalah apa yang disebutkan oleh ilmu hukum tata negara sebagai constitutional complaint, komplain konstitusi. Sayangnya Mahkamah Konstitusi kita tidak mempunyai jurisdiksi untuk constitutional complaint itu. Dan kita boleh dikata adalah satu dari sedikit yang berusaha untuk menumbuhkan spirit dan inisiatif menggerakkan inisiatif masyarakat melakukan constitutional complaint. Saya kira dengan gagasan besar itu, dengan ikhtiar kecil tapi dibarengi oleh semangat besar itu bukan saja bisa menyelamatkan, mengembalikan dignity dan kepercayaan, tetapi merupakan sumbangan besar bagi ketatanegaraan kita, sumbangan besar bagi tradisi bernegara kita, seperti halnya secara tradisional sumbangan besar